Baik, selamat siang Bapak dan Ibu peserta pengimbasan. Pada kesempatan yang baik ini, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk berbicara mengenai bagaimana budaya positif dibangun serta diterapkan di sekolah. Sebelum itu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Nima Deyantiani, calon guru penggerak Angkatan 3 yang bertugas di SD Negeri 1 Tembuku, Kabupaten Bangli, Bali. Jadi pada kesempatan yang baik ini kita akan banyak sekali berbicara mengenai bagaimana budaya positif tersebut dibangun dan dikembangkan di sekolah. Baik, untuk itu izinkan saya untuk melakukan share screen. Baik. Jadi hari ini kita akan berbicara mengenai bagaimana budaya positif tersebut ditumbuhkan dan diterapkan di sekolah. Garis besar yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang pertama mengenai disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, 5 kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Sebelum kita lanjut, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan budaya positif atau apa definisi dari budaya positif di sekolah. Jadi budaya positif di sekolah itu adalah nilai-nilai, keyakinan bahwa seseorang itu belajar untuk mendisiplinkan dirinya sendiri, mengontrol, melakukan kebiasaan yang baik, kemudian mengikuti apa yang mereka mengikuti apa suatu ajaran yang mereka percayai, yang motivasinya itu berasal dari dirinya sendiri, bukan dari luar diri. Itu yang dimaksud motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Jadi disiplin itu bukan sesuatu hal yang menakutkan, tapi sesuatu pembiasaan yang dimana seseorang itu belajar untuk mengontrol bagaimana dia memahami apa yang dia lakukan. Nah, itu sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang kuat itu haruslah disiplin yang bersifat disiplin atau kita sendiri yang mewajibkan dengan sekeras-kerasnya. Tetapi apabila tidak cakap atau kita tidak mampu melakukan self-disiplin, wajiblah ada penguasa lain yang mendisiplinkan diri kita dengan suasana yang harus dalam suasana atau kegiatan yang merdeka seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, sekarang kita akan berlanjut ke materi selanjutnya, yaitu motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi di sini adalah hal-hal yang melatar belakangi perilaku manusia atau setiap tindakan yang dilakukan oleh manusia. Secara garis besar, motivasi itu ada 2 jenis, yaitu ekstrinsik dan intrinsik. Ekstrinsik itu adalah motivasi yang berasal dari luar diri manusia, sedangkan intrinsik adalah motivasi yang berasal dari dalam diri manusia. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ada 3 hal yang melandasi perilaku mengapa manusia melakukan sebuah tindakan atau perilaku. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi ini adalah masuk dalam kategori motivasi ekstrinsik. Misalnya seperti ketika Bapak Ibu mempunyai seorang murid, mungkin saja dia mengerjakan PR atau mengerjakan tugas hanya untuk sekedar menghindari ketidaknyamanan atau hukuman yang diberi atau hukuman untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman dari akibat tidak membuat PR tersebut. Jadi itu adalah motivasi ekstrinsik, jadi berasal dari luar diri. Sedangkan yang kedua adalah motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Ketika Bapak Ibu mempunyai seorang murid yang mungkin dia membuat PR dengan rajin, belajar dengan rajin, melakukan piket dengan rajin, bisa saja itu mendapatkan motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain, atau itu
juga kita sebut sebagai tergolong dalam motivasi ekstrinsik. Jadi ketika anak melakukan sesuatu hanya untuk mendapatkan pujian atau untuk mendapatkan juara atau mendapatkan hadiah, itu adalah motivasi yang berasal dari luar dirinya atau motivasi ekstrinsik. Kemudian motivasi yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah masuk dalam golongan motivasi intrinsik dan ini yang akan kita coba untuk kembangkan di sekolah dan di kelas Bapak Ibu. Jadi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri, mereka akan belajar lebih keras, belajar lebih rajin. Misalnya untuk mereka bercita-cita menjadi seorang dokter. Jadi itu adalah motivasi yang berasal dari diri mereka sehingga mereka belajar lebih giat, belajar lebih rajin hanya untuk mengejar cita-cita mereka. Nah, itu adalah masuk dalam golongan motivasi intrinsik dan ini adalah hal yang akan kita coba kembangkan di kelas dan di sekolah. Lalu apa hubungan disiplin positif dan motivasi perilaku manusia? Tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi yang ketiga, jadi motivasi ekstrinsik tadi pada murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, ketika motivasi intrinsik itu sudah berhasil untuk dibangun dan dikembangkan pada diri murid, maka itu akan berdampak jangka panjang, jadi memiliki efek jangka panjang, tidak akan mudah terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Mau ada hukuman, mau ada hadiah, anak-anak tidak akan terpengaruh. Mereka akan tetap melakukan hal-hal yang mereka yakini, hal-hal yang mereka percaya, sehingga mereka tetap berperilaku baik, berlandaskan nilai-nilai kebajikan, karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai kebajikan seperti yang mereka hargai. Lalu bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif pada murid? Nah, ketika kita berbicara tentang bagaimana kita menanamkan disiplin positif yang pada murid, yang pertama yang kita lakukan adalah tentang membentuk sebuah keyakinan kelas. Jadi kita akan bahas tentang keyakinan kelas. Jadi sebelum itu kita akan membahas apa itu keyakinan kelas. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa kita merubah paradigma kita ke keyakinan kelas? Jadi keyakinan kelas itu adalah pemikiran untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan serta visi sekolah tersebut, kemudian diturunkan di kelas-kelas menjadi keyakinan kelas yang disepakati bersama. Jadi ada urun pendapat atau penyatuan pikiran dari seluruh warga kelas atau warga sekolah yang akan membentuk sebuah visi, kemudian diturunkan di kelas-kelas yang akan menjadi sebuah kesepakatan bersama. Lalu apa perbedaan keyakinan kelas dan dengan peraturan kelas? Jadi mungkin Bapak Ibu, apakah keyakinan kelas itu sama dengan peraturan kelas? Lalu apa yang membedakan? Jadi keyakinan kelas tersebut biasanya memuat pernyataan-pernyataan universal. Sedangkan kalau peraturan kelas biasanya memuat pernyataan yang lebih rinci. Contohnya seperti ini. Memuat pernyataan universal misalnya sesama warga kelas harus saling menghormati. Sedangkan kalau kita jabarkan dalam peraturan kelas, dia akan lebih rinci. Tidak boleh bertengkar, tidak boleh mengejek teman, tidak boleh ini, tidak boleh itu. Dan itu banyak sekali. Jadi lebih rinci dia. Kemudian yang kedua, ciri yang kedua adalah pernyataan keyakinan dibuat dalam bentuk positif. Sedangkan peraturan kelas biasanya memberikan kesan paksaan atau kesan negatif. Contoh misalnya seperti ini, seperti yang saya sampaikan tadi, keyakinan kelas dibuat dalam bentuk positif. Seluruh warga kelas harus saling menghormati dan saling menghargai. Kesannya tentu positif. Berbeda jika kita membuatnya dalam peraturan kelas, anak-anak harus saling menghargai, anak-anak harus saling menghormati, seperti itu. Jadi kesannya ada paksaan di sana. Kemudian keyakinan kelas tidak terlalu banyak. Biasanya hanya 3 keyakinan kelas. Saling menghormati, saling menghargai, kemudian memiliki
bersikap religius dan lain sebagainya. Sedangkan peraturan kelas itu jumlahnya banyak karena dirinci. Kemudian adanya kontribusi pendapat warga kelas dalam pembuatan keyakinan kelas. Pada keyakinan kelas harus ada kesepakatan dari urun pendapat warga kelas. Sehingga apa yang diyakini, apa yang disepakati memang benar, akan dijalankan atau diyakini seterusnya sebagai keyakinan kelas oleh seluruh warga kelas karena merasa ada kontribusi di sana. Sedangkan kalau pembuatan peraturan biasanya tidak melibatkan peraturan kelas, itu diterapkan turun-temurun biasanya dari pihak sekolah biasanya langsung membuat peraturan kelasnya. Jadi tidak ada keterlibatan atau kontribusi dari warga kelas itu sendiri. Jadi itu yang menjadi perbedaan apa yang dimaksud keyakinan kelas dan peraturan kelas. Semoga bisa membedakan ya Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk menciptakan budaya positif atau disiplin positif, kita juga harus memahami 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi sebagai manusia kita mempunyai kebutuhan-kebutuhan dasar yang harus kita penuhi. Jadi ada 5 kebutuhan dasar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat, seluruh tindakan memiliki tujuan tertentu. Seluruh tindakan yang dilakukan oleh manusia biasanya memiliki tujuan tertentu. Tidak mungkin kita melakukan tindakan tanpa ada tujuannya. Dan semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, untuk memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi apa yang menjadi kebutuhan kita, bisa satu kebutuhan ataupun lebih dari satu kebutuhan dasar yang kita penuhi. Nah, kebutuhan dasar itu ada survival atau survival kalau kita bahasa Indonesianya ya, yaitu bertahan hidup. Kemudian ada belonging atau cinta dan kasih sayang. Jadi kita memerlukan cinta dan kasih sayang. Baik untuk bertahan hidup bisa itu makanan, udara, oksigen, kemudian bisa seks dan lain sebagainya. Itu masuk dalam kategori survival atau bertahan hidup. Belonging atau kasih sayang. Jadi kebutuhan akan kasih sayang, kebutuhan akan cinta. Kemudian ada freedom atau kebebasan. Jadi kebutuhan dasar kita akan kebebasan, tidak suka terikat, tidak suka dikekang. Kemudian kebutuhan dasar akan fun atau kesenangan. Jadi hidup akan flat, hidup akan datar kalau kita tidak berusaha untuk mencari kesenangan seperti itu. Kemudian yang terakhir ada power atau kekuasaan. Jadi biasanya kebutuhan dasar manusia berusaha untuk mempengaruhi atau menguasai orang lain. Jadi itu yang harus kita analisis, itu yang harus kita ketahui tentang bagaimana kita memenuhi kebutuhan dasar itu sendiri. Lalu akan timbul pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila kebutuhan dasar manusia tidak terpenuhi? Kita berbicara tentang memenuhi kebutuhan dasar manusia. Lalu satu ketika apabila kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi akan jadi bagaimana? Pada dasarnya setiap manusia akan berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya, baik dengan cara positif maupun negatif. Apabila dengan berbagai upaya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, maka yang terjadi adalah seseorang akan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar aturan. Seperti contoh, seorang murid yang memiliki kebutuhan dasar akan kebebasan. Dia akan berlari di kelas, melakukan hal-hal yang dia sukai. Nah, itu adalah salah satu caranya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Kalau kita lihat, itu adalah sebuah cara yang negatif untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Nah, itu tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan dan bisa saja melanggar peraturan. Begitu. Jadi setiap manusia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik itu dengan cara negatif ataupun positif. Jadi ketika tidak dapat terpenuhi maka akan terjadi pelanggaran peraturan seperti itu. Baik, kita akan membahas tentang segitiga restitusi. Jadi mungkin ini adalah hal yang baru bagi Bapak Ibu mengenai segitiga restitusi. Nah, apa itu restitusi? Jadi restitusi adalah sebuah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka.
sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi bisa saya tarik kesimpulan di sini adalah restitusi adalah untuk menciptakan kondisi murid yang mau untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada motivasi intrinsik untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kemudian restitusi juga membantu murid untuk lebih memiliki tujuan, memiliki disiplin positif, dan memulihkan dirinya dari kesalahan-kesalahan atau rasa bersalah. Nah, ciri restitusi itu adalah, restitusi itu bukan sebuah penebusan kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi untuk memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita tidak boleh memaksa anak melakukan restitusi kalau dia tidak mau. Kemudian restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi seperti merefleksi diri Bapak Ibu. Kemudian restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi bersifat menguatkan, dan restitusi ini biasanya akan fokus pada solusi, dan restitusi akan mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Jadi restitusi ini berguna untuk membimbing siswa, memahami dia salahnya di mana, serta bagaimana cara untuk menebus kesalahannya. Baik, ini adalah contoh model dari segitiga restitusi. Bapak Ibu bisa lihat. Jadi ada segitiga restitusi, ada langkah-langkahnya, ada 3 langkah yang kita sebut sebagai segitiga restitusi. Jadi yang pertama yang kita lakukan adalah menstabilkan identitas. Ketika anak berbuat salah, kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak tidak merasa down atau terpojok. Nah, kita bisa mengatakan kalimat-kalimat seperti, nggak apa-apa kok salah, semua orang pasti pernah melakukan hal-hal yang salah, seperti itu. Atau, kamu bukan satu-satunya kok yang melakukan kesalahan. Seperti itu, kita stabilkan dulu identitasnya supaya anak itu nggak merasa down atau terpojok. Kemudian, hal kedua yang bisa kita lakukan atau langkah kedua dari segitiga restitusi adalah melakukan validasi tindakan yang salah. Jadi baru di sini kita menanyakan alasan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Contoh kalimat yang bisa Bapak Ibu gunakan ketika anak tersebut berbuat salah untuk memvalidasi tindakannya adalah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan hal itu. Atau, adakah cara yang lebih efektif yang kita dapatkan untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi di sini Bapak Ibu harus mendengarkan alasan apa yang melatar belakangi sehingga anak tersebut berbuat salah. Contohnya misalnya seperti Doni terlambat ke sekolah. Nah, yang Bapak Ibu lakukan harus ketika Bapak Ibu melakukan validasi tindakannya itu salah adalah bertanya terlebih dahulu. Doni, kamu tentu punya alasan kenapa kamu bisa terlambat hari ini. Nah, Bapak Ibu bisa berkata seperti itu. Jadi itu untuk memvalidasi tindakannya, kalau tindakannya itu salah Bapak Ibu. Jadi nggak langsung, kamu salah, kamu terlambat, tidak seperti itu. Jadi kita harus tanyakan dulu alasannya. Kemudian, langkah yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan ini, Bapak Ibu bertanya, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati? Misalnya keyakinan kelasnya di kelas 5 adalah selalu datang tepat waktu, misalnya seperti itu keyakinan kelasnya. Nah, Bapak Ibu tanyakan, ketika Doni melanggar, Bapak Ibu tanyakan, Doni, keyakinan kelas apa yang kemarin telah kita sepakati? Doni pasti akan menjawab, selalu datang tepat waktu, Bu. Nah, di sana Bapak Ibu akan bisa mengarahkan Doni bahwa apa yang telah dia lakukan hari ini, kesalahan yang telah dia lakukan hari ini merupakan sebuah pelanggaran dari keyakinan kelas yang telah disepakati. Jadi Bapak Ibu tidak serta-merta melakukan hukuman, tidak serta-merta menjadi hakim atau menjudge anak-anak salah. Biarkan mereka untuk melakukan eksplorasi, memahami, menggali apa yang telah mereka lakukan. Nah, hal-hal seperti ini akan menguatkan Bapak Ibu. Jadi mereka akan mengingat apa yang menjadi keyakinan kelas mereka, dan niscaya akan terbentuk motivasi intrinsik
bagi anak didik kita. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai posisi kontrol. Jadi sebagai guru kita memiliki posisi kontrol. Jadi menurut Diane Gozen ada 5 posisi kontrol, yaitu guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer. Mungkin Bapak Ibu bisa merefleksi diri, kira-kira yang mana yang Bapak Ibu ambil posisi kontrol biasanya untuk murid kita di kelas. Nah, guru sebagai penghukum biasanya akan berkata dengan suara keras, biasanya akan berkata dengan suara yang keras, dengan lari kamu 5 kali keliling lapangan karena sudah terlambat, biasanya seperti itu. Itu guru yang menghukum, killer biasanya kalau kita bahasakan. Kemudian ada guru sebagai pembuat orang merasa bersalah. Saya guru pembuat orang merasa bersalah ini suaranya akan lebih lembut, lebih rendah, tapi bisa nyelekit kalau seperti itu ya yang bisa saya katakan. Jadi biasanya ketika si Doni terlambat biasanya dia akan lebih ibu gurunya biasanya akan berkata seperti ini kalau membuat orang merasa bersalah. Aduh Doni, kamu lagi yang terlambat. Nggak capek apa kamu terlambat terus? Nah, seperti itu. Nah, biasanya Doni ini akan merasa gini, dia merasa bersalah. Karena ibu gurunya sampai ngomong seperti itu. Tapi biasanya nada yang digunakan oleh ibu guru ini biasanya rendah. Kemudian ada yang guru sebagai teman. Nah, sebagai teman ini juga hati-hati. Aduh Doni, ibu udah selalu melihat kamu terlambat. Misalnya seperti itu, melihat kamu terlambat. Kamu nggak kasihan sama ibu tiap hari nungguin kamu atau tiap hari nyatet kesalahan kamu karena kamu terlambat. Nah, seperti itu. Jadi nadanya biasanya seperti kita ngomong sama teman, berbicara sama teman. Nah, ada guru mengambil posisi kontrol sebagai pemantau. Jadi ketika guru yang mengambil posisi kontrol seperti pemantau itu biasanya nadanya datar. Biasanya dia akan berkata seperti itu. Doni, kenapa kamu terlambat? Nah, nadanya datar sekali. Kamu tahu kalau itu salah? Nah, seperti itu. Jadi ada posisi kontrol yang dilakukan oleh guru sebagai pemantau. Jadi dia itu melakukan tugasnya semata-mata hanya untuk mengawasi siswa saja. Kemudian ada posisi kontrol sebagai manajer. Jadi biasanya, Doni, kamu terlambat hari ini. Kamu tahu nggak keyakinan kelas apa yang telah kamu langgar? Misalnya seperti itu. Jadi sebagai manajer, biasanya dia akan berusaha untuk mengajak Doni merefleksi dirinya benar atau salah, memvalidasi tindakannya, kemudian membantu Doni untuk memperbaiki kesalahannya, seperti itu. Jadi ada 5 posisi kontrol guru. Nah, hal-hal yang telah saya sebutkan tadi adalah hal-hal yang melandasi bagaimana terbentuknya budaya positif di sekolah. Apabila kita lihat dari sisi posisi kontrol seperti itu, guru sebaiknya mengambil posisi sebagai manajer, berusaha untuk bersama-sama siswa memperbaiki kesalahan yang dilakukannya, memperbaiki setiap pelanggaran yang dilakukannya. Jadi tanpa menghukum, tanpa membuat orang merasa bersalah, tanpa dengan nada yang datar dan dingin. Jadi sebagai manajer berusaha untuk membantu siswa, membimbing siswa untuk membentuk self-disiplin atau disiplin diri pada dirinya. Baik Bapak Ibu, sekian materi yang telah saya paparkan. Semoga apa yang telah paparkan tadi dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk membentuk sebuah budaya positif di sekolah atau membentuk disiplin positif di sekolah, sehingga apa yang menjadi cita-cita kita, sekolah yang berpihak pada anak, sekolah yang ramah pada anak, itu dapat terwujud. Semoga apa yang saya sampaikan ini
bisa menginspirasi, tidak hanya diterapkan di sekolah, tapi juga bisa diterapkan di rumah, karena ini merupakan ilmu parenting, jadi ilmu pengasuhan kepada anak, jadi bisa diterapkan di sekolah. Jadi semoga materi ini bermanfaat. Terima kasih Bapak Ibu sudah mengikuti pengimbasan ini.